Pernah kebayang nggak sih, gimana caranya ngubah kelas yang paling terkenal ngebosenin jadi sebuah pengalaman yang seru banget? Nah, ada sebuah studi baru yang keren, dan mereka nemuin jawabannya. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya. Coba diinget-inget lagi, kelas mana sih yang paling bikin ngantuk? Mungkin kelas jam 7 pagi ya? Atau topik yang rasanya, aduh ini buat apa sih dipelajarin? Kita semua pasti pernah kan ngalamin yang kayak gitu? Yap, buat banyak orang jawabannya itu mata kuliah yang satu ini. Apalagi buat mahasiswa baru. Ini sering banget jadi momok. Dan ini bukan cuma perasaan kamu doang loh. Riset juga membuktikan hal yang sama. Nah, kutipan langsung dari penelitiannya ini bener-bener pas banget ngejelasin masalahnya. Sastra itu seringkali dianggap abstrak, rumit, dan yang paling parah nggak nyambung sama kehidupan kita. Jadinya berasa kayak tugas doang, bukan sesuatu yang bisa dinikmati. Terus, gimana dong solusinya? Oke, para peneliti di Indonesia ini nggak cuma ngeluhin masalahnya, mereka benar-benar cari jalan keluar. Caranya, mereka menggabungkan dua teori besar di dunia pendidikan buat menciptakan satu ide brilian. Idenya tuh sebenarnya simple, tapi dampaknya luar biasa. Coba kita lihat bedanya ya. Dulu kan cara belajar kita gitu-gitu aja. Duduk, dengerin, nyatet, pasif banget. Nah, cara baru ini beda total. Peran kita sebagai mahasiswa diubah 180 derajat. Kita bukan lagi penonton, tapi kita jadi arsitek yang ngebangun pengetahuan kita sendiri. Keren kan? Teori yang pertama ini namanya konstruktivisme. Biar gampang, bayangin gini deh. Kita itu bukan lagi sekedar tukang catat yang cuma nyalin omongan dosen. Bukan, tapi kita jadi kayak detektif yang aktif ngumpulin petunjuk-petunjuk, nyambung-nyambungin informasi, biar bisa mecahin kasus dan ngerti gambaran besarnya. Intinya satu, keterlibatan aktif. Terus, teori yang kedua itu pembelajaran multisensori. Analoginya gampang banget. Ini tuh kayak nonton film 3D dibanding cuma baca skenarionya. Jauh lebih seru dan ngena kan? Nah, idenya sama, dengan ngelibatin banyak indera, apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita lakuin, ilmunya jadi lebih nempel di kepala. Oke, teori kedengarannya keren. Tapi, apa beneran berhasil? Tentu aja ini harus diuji. Makanya, para peneliti ini langsung nerapin ide-ide tadi ke sebuah eksperimen beneran yang ngelibatin 100 mahasiswa sastra. Dan ini dia nih resep rahasianya. Mereka bikin sebuah desain pembelajaran dengan 6 langkah. Coba perhatiin deh, setiap langkahnya itu dirancang biar mahasiswa nggak cuma jadi pendengar pasif, tapi jadi pencipta aktif. Mulai dari ngehubungin materi ke pengalaman pribadi, ngeeksplorasi teksnya lewat audio dan video, sampai akhirnya bikin karya sendiri. Ini bener-bener ngerubah total. Belajar sastra jadi bukan cuma soal baca buku, tapi jadi sebuah pengalaman yang utuh. Nah, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Pertanyaannya, berhasil nggak sih metode 6 langkah ini? Gimana reaksi mahasiswanya? Apakah mereka suka? Yuk kita lihat hasilnya. Jawabannya berhasil banget. Lihat angka ini, 83%. Wow, 83% mahasiswa ngasih respon positif ke metode belajar baru ini. Ini bukan cuma peningkatan biasa loh ya, ini tuh sebuah transformasi besar. Kalau kita bedah lagi angkanya, lebih keren. Coba lihat, hampir setengahnya, 48% bilang sangat setuju. Ditambah 35% yang setuju. Kalau digabungin, yaitu tadi, totalnya 83%. Dukungannya luar biasa banget. Cuma ada sebagian kecil aja yang mungkin kurang cocok. Ya wajar lah ya, tiap orang kan punya gaya belajar yang beda-beda. Dan ini bukan cuma soal suka atau nggak suka loh, metode ini terbukti efektif banget. Lihat deh skor rata-ratanya, semua di atas 4 dari skala 5. Mulai dari keterlibatan aktif, pemahaman konsep, sampai ke apresiasi dan empati, semuanya naik drastis. Ini bukti kalau metodenya benar-benar bekerja di semua level. Jadi, apa artinya semua ini? Oke, ini bukan lagi cuma soal gimana cara ngajar sastra biar seru. Bukan. Ini tuh bisa jadi semacam cetak biru. Sebuah blueprint untuk masa depan dunia pendidikan secara keseluruhan. Dampaknya itu menyeluruh banget. Dari sisi kognitif, otak mereka jadi lebih nyambung, pemahamannya lebih dalam. Dari sisi afektif, perasaan mereka juga ikut main, jadi lebih bisa berempati dan termotivasi. Keterampilan psikomotorik, alias skill prakteknya, juga keasah lewat proyek-proyek kreatif. Dan yang gak kalah penting, skill sosial mereka juga meningkat karena banyak kerja kelompok. Ini benar-benar pendidikan yang komplit. Dan ini relevan banget sama zaman sekarang. Kenapa? Karena cara belajar kayak gini tuh klik banget sama generasi digital. Generasi yang udah terbiasa dengan interaksi yang aktif, visual, dan kolaboratif.
Akhirnya, belajar jadi terasa nyambung sama kehidupan mereka, bukan sesuatu yang terpisah. Pada akhirnya, ini semua soal pergeseran mindset. Studi ini nunjukin bahwa belajar itu seharusnya bukan cuma informasi buat dihafal. Belajar itu seharusnya jadi sebuah pengalaman yang kita jalanin, sebuah petualangan. Sekarang, coba deh kita bayangin gimana jadinya kalau semua mata pelajaran diajarkan dengan cara seperti ini. Fisika, sejarah, bahkan matematika sekalipun. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi?